khairun nas anfa'uhum linnas. Kita kepengen dimasukin anak kita ke madrasah agar anak kita keluar menjadi orang yang berakhlakul karimah, berprestasi dan berbudi luhur, yaitu di tarbiyatul iman insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi man syaa bil ma'asyiril hikamiyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bijami'il kamalatil ubudiyah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para orang tua, terkhusus segenap para guru-guru kita yang hadir begitu banyak. Ada guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muslihuddin, ada guru kami Abuya Kiai Haji Muhajir bin Ahmad Zayadi Muhajir, dan segenap guru-guru yang begitu banyak hadir yang gak kesebut namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadir pula di tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Pondok Jati Bening Baru, dan juga segenap pengurus Yayasan Tarbiyatul Iman, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Hasbiyallah Suain, dan para dewan guru, para ibu, para bapak hadirin, dan segenap jamaah, para wali santri, wali murid yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada hari ini dalam rangka Haflatul Imtihan dan Akhirus Sanah MI Tarbiyatul Iman dalam kurung berakhlakul karimah, komah, berprestasi, komah, dan berbudaya luhur, Kamis, 19 Juni 2025, 07.00/1200 WIB, tahun pelajaran 2024/2025. Wah, keren banget fotonya itu. Jadi kayak cover surat Yasin ini. Dindiri saya di situ. Terkhusus MC kita yang sudah sangat fenomenal, yang udah masuk keluar layar kaca, ada semua. Beliau Bang Haji Sodik, mantap bener, kumisnya luar biasa, keren Bang. Wah, iya. Dah. Semoga semua kita yang hadir sehat walafiat. Hari ini kita bersyukur bahwa putra-putri kita berhasil di dalam melaksanakan kegiatan belajar di Tarbiyatul Iman. Ya Bu, apaan? Kita ngomong jakongko. Beruntunglah kita sebagai orang tua mendidik anak kita dimasukin ke madrasah. Madrasah itu merupakan bekal buat anak-anak kita, pondasi awal buat anak-anak kita menjadi orang yang benar. Empok punya anak benar tapi pinter, tapi enggak benar tapi pinter, bagaimana nih? Benar Po, mau enggak, yang mana pilih? Anak empok enggak pinter tapi benar, apa mau anak benar tapi enggak pinter? Nah lu aja bingung nih. Kita pengen punya anak benar asal pengen bener tanemin ilmu agama, pengen pinter sekolahin.
Ini kadang-kadang orang pada alergi masukin anak ke madrasah. Nyebut madrasah nggak bangga. Anak lo sekolah di mana, po? Ya daripada ke sekolah terus ya gue masukin aja ke Madurasa. Ngomong madrasah aja nggak bangga, Madurasa dikata. Padahal madrasah cikal bakal pendidikan anak kita, agamanya kuat, imannya kuat. Kenapa, Bu? Karena sekarang pondasinya harus iman, akidah, agama. Kalau aman akidahnya, imannya aman, insya Allah anak-anak kita ntar gedenya jadi orang pinter tapi orang bener. Sekarang banyak orang pinter doang cuman kagak bener. Bener, po? Tuh pada yang dipakein rompi warna oranye merek KPK, emang orang geblek. Orang pinter semua, titelnya SHM, MBA, Bu, lah sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler. Makanya kebanyakan S jadi beku. Kenapa? Almarhum wal magfurlah Bapak B.J. Habibie pernah bilang, anak kita otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Anak kita masukin ke tarbiyatul iman, enggak ada ruginya. Pelajaran yang diberikan adalah pelajaran ekstra, bukan hanya sekedar kurikulum yang terjadwalkan melalui Diknas dan melalui Kemenag. Tapi apa? Ilmu yang didapat adalah akhlak. Diajarkan anak kita dewasa, diajarkan anak kita mandiri, anak kita bisa baca Quran. Kenapa, po? Kita nyontoh orang tua dulu dah. No, lihat orang-orang tua dulu, po. Orang tua dulu, no, emak bapak kita, anak banyak semuanya ngerti agama. Bener, cing. Makanya orang dulu tuh punya anak banyak, 13, 15, disisain atuh, bego. Bego tapi bener. Diajak jalan-jalan ke mall, nggak mau. Dibeliin motor ninja, nggak mau. Kan temennya ngomong, bego lu. Dibeliin motor nggak mau. Nggak apa-apa, gue dikatain bego, yang penting gue menjagain emak gue di rumah. Kalau diperintah sama emak ke warung, gue berangkat. Tuh si bego, emaknya masuk angin, pok, diborain balsem perutnya, belakangnya sama dia kepanasan. Emaknya, panas neng, emak panas, emak, diambilin payung. Bego tapi bener, bisa ngaji, bisa baca Al-Quran. Maka inilah salah satu bentuk kewajiban dari orang tua. Orang tua punya kewajiban, hakul walid li waladihi salasun. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Yang pertama, ayyuh sina ismahu, dikasih nama yang cakep, tujuannya doa buat nama anak-anak kita. Yang kedua apa? Ayu adibahu, dididik dengan pendidikan agama. Kenapa? Karena agama dasarnya. Maka emak lebih hebat daripada bapak. Kenapa, ibu? Ibu lebih dekat dengan anak. 80% pendidikan dari emak adalah buat anak, bapak 20%, sedikit, po. Makanya emak lebih sayang sama anak, lebih khawatir sama anak. Emak mah, po, udah hebat dah emak, bang. Nggak nemu dah emak. Paling sayang punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun bapak mah nggak bangun babanya. Siapa nangis bocah tuh? Gue injak bapak, po, kurang telaten ngurusin anak. Emak mah telaten, lagi enak-enak makan, anaknya nangis, aja tinggal makanannya. Tuh emak dia lihat anaknya, ya Allah, anakku deh wangi banget tainya. Emak tuh dia cebokin dulu, abis dia cebokin dia lanjutin makannya. Bapak kecuci tangan lagi udah. Ayo, po, sayang banget. Anak sakit, emak yang ngomong, neng, jangan sakit lu, neng, biar emak yang sakit. Tuh emak, biar kata makanan ada di mulut baya, po, diambil buat anak emak. Maka satu emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Banyak kan pada begitu, po. Anak pada berhasil, emaknya juga oper-oper. Mak ngikut sono aja, no, abang ono, no, dia mah adaan, no, mampu, no, mak dioper-oper, sian banget. Tapi satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Hebat emak kita. Apa kita bapak kita nggak hebat? Bapak kita lebih hebat lagi. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak.
Edda. Pok, makanya lebih dekat sayang sama anak emak. Bu, sekarang kan tantangan anak-anak kita lebih hebat, banyak tantangannya. Zaman dulu beda. Saya dulu zaman sekolah apa masih kecil, ya Allah, nonton TV hitam putih, dicas pakai aki, asal akinya habis sudah bunyi tredet, habis sudah. Ada garis-garisnya, dicas dulu. Nontonnya film Batman doang. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku Batman. Dulu. Sekarang mah beda, anak kita tontonnya udah lain. Bener Bu? Apa yang menjadi sebab anak kita malas? Nih godaannya adalah salah satu setan gepeng. Ya kan? Di rumah semua lihat sekarang, anak megang HP, emak megang HP, bapak megang HP. Bangun tidur yang dicari, mau tidur masih megangin. Anak pada berantem gara-gara, bapak emak berantem gara-gara WA nyasar. Godaan tantangannya beda, zamannya berubah. Maka zaman boleh berubah, tapi akidah anak-anak kita jangan sampai goyah. Beruntung anak kita masukin MI Tarbiyatul Iman, insya Allah anak kita agamanya kuat. Amin. Tantangan berat, maka pendidikan terbaik adalah yang pertama madrasatul ula, ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapaknya insya Allah ngerti ilmu agama, mendidik anak, jangan salahin guru sepenuhnya, jangan cuma ngandelin guru sepenuhnya. Guru-guru pok nih, guru yang ada di sini nih guru yang ada di sini semua nih, guru itu dibatasi jam pelajaran, bener? Selesai pulang sekolah tanggung jawab emak bapaknya. Jangan ada gurunya ini, mesti biarin anakku begitu, ada gurunya mau disalahin. Padahal ya Allah pok, kalau bicara nasib guru dari zaman dulu sampai sekarang, paling ngaji guru lekar, ya ilah Allah pok ngenes, ya ilah. Emang ngarepin malam Senin, malam Minggu kan perek. Malam Sabtu guru udah ngajarin ngomong sama anak-anak, jangan lupa ya besok malam Senin bayarannya, yang gede 20, yang kecil cebandah gitu. Uang minyak, ya Allah bahasanya uang minyak kok. Dia kira yang ngajar Patroma kali. Ya Allah, malam Senin ditunggu-tungguin begirang buat nih guru bocah bayaran nih. Hujan. Akhirnya kagak ada yang datang. Bocah sekarang ada yang rajin banget nih, jauh amat bangku. Wah, ya Allah girang banget nih. Datang yang atu kita ajarin geblek banget tuh bocah, yang atu udah nyender aja ngiler. Yang atu nanya mulu nanya. Mengguru lagi puyeng dia tanya, Pak Ustad, saya lagi sembayang terus kentut, batal nggak ya? Apa yang agak mau kesel itu? Lu nanya pengetes gue sih sebentar tong, kata gitu. Nggak begitu, kalau udah batal saya kira-kira mau sembayang lagi, wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu lah. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak tadi? Lah basuh. No, terus kok nggak masuk akal ya? Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nih bocah sekarang kok rada-rada nanyanya. Pengen mau kesel, saya nggak jawab. Saya tanya lagi, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu sih sebenarnya? Lah muka tad malu, makanya muka lu dicebokin suwe lu. Nih bocah sekarang emang rada-rada banyak kritis po. Guru-guru sekarang kalau kurang-kurang, wah ilah akal, kurang-kurang senjata pemungkas, susah jawab bocah sekarang. Kritis, maka pentingnya pendidikan agama buat anak kita begitu. Orang tua dulu prinsipnya luar biasa bang. Anak gua harus lebih hebat dari gua. Tuh orang dulu. Tong, baba lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana dong. Baba lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Baba lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Biar ini bapak lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Oh.
Makanya jangan pernah kita lupain yang namanya faktor berkah. Berkah itu ziyadatul khair wa sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Orang sekarang sama faktor berkah hampir kagak percaya. Dulu Bu, saya belajar, guru-guru pada ngaji nih, yang nggak baca nggak bisa, bader banget kita, bercanda mulu, dijebret sama guru, dihajar. Wah, orang tua dulu kalau ngajar, yuk lo ditebangin kayu johar buat gebuk, Allah, kalau nggak blukeng tahu yang udah ulet banget itu, bu hajar pantat kita bualan. Di guru jewer kita, yang ngempos kita lah, pulang kita ngadu sama emak sama bapak, tadi saya dijewer, nangis mau berapa sama guru. Bukan guru lu yang salah, tapi lu yang bader tuh, orang tua dulu. Sekarang lain, anak dijewer ngadunya, pak anak saya dijewer sama guru ini, wah masukin laporin ke polisi, pret. Makanya kagak berkah begitu jangan begitu anak kita. Kalau kita udah serahin sama guru, serahin sama kiai, serahin ke pesantren, serahin ke madrasah, berarti kita harus sudah siap lahir dan batin. Anak kita diajar, dididik, dibina supaya apa? Membentuk karakter anak-anak kita, agar anak kita berakhlakul karimah. Akhlak sekarang krisis banget udah. Bocah sekarang ngomongnya udah lain, ketemu main tuaan, bu teh, bu ilah RT dipanggil teh doang, teh, nyokap, bokap, nyokap dipanggil nyokap, bokap disingkat bonyok. Bocah sekarang ngomong ya Allah anjrit, you anjrit. Tahu bahasa dari mana itu anjrit? Ya kan? Ya elah anjay. Ya elah bahasanya dulu lain lagi. Kalau ngomong wa elah mulutnya monyong, lidahnya keluar. Sebenarnya saya yang bingit sama Allah. Please deh, nggak usah gitu keles. Ya Allah anak kalau udah ngikutin pergaulan yang kagak bener, ngomongnya aja udah kagak jelas. Itu anak alay namanya. Masuk dalam kubur ditanya malaikat, ikut-ikutan alay. Marobuka, kamu nanya, ya ilah malaikat dilawan. Nih makanya kita butuh anak kita berakhlak, berprestasi. Kita pengen anak-anak kita harus lebih hebat dari kita. Bu, bangga masukin madrasah, bangga anak saya madrasah lanjut pesantren, insya Allah anak kita menjadi orang yang pintar bener. Anggota dewan kita tadi bilang tuh, Kiai Haji Ahmad Muradi, saya adalah lulusan madrasah, makanya jadi pejabat sambutannya fasih. Coba pejabat kalau bukan lulusan madrasah, lulusan pesantren, nggak mungkin fasih bacanya. Kalau pejabat yang lulusan pesantren madrasah mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas coba yang nggak sekolah, nggak ngerti agama, belajar agama nggak, madrasah kagak, jadi pejabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo kalau kata la haula wala quwata, kalau kata ya ilah illallah kagak bisa. Kalau lulusan madrasah enak sambutannya, lulusan majelis taklim, lulusan pesantren insya Allah aman. Anak kita pinter jadi orang Bu pengen anak pinter, kolain, jangan gelang doang digedein. Bu pengen jadi bener anak kita, tanemin akhlak. Sekarang udah zaman enak zamannya audisi anak-anak kita. Ustaz, anak saya bakatnya tuh di kori, suaranya enak nih kayaknya, latihan baca Quran, buka suara. Adik-adikku latihan aja, suara buka, lepas aja kalau latihan kori. Orang kalau jadi kori suara enak, gue bilang gerangnya aja udah enak bangun tidur aja udah enak. Tuh latihan baca Quran, jangan sampai malas-malesan, buka aja lepas. Orang latihan salah-salah emang gak masalah, orang lagi latihan baca Quran kagak mau lepas,
ula doang. Emaknya kaget, ambil balok tong gedik tuh ula. Sebut aja keluarin ulaikal ladzi. Begitu musinya. Ini mah lemahnya kaget. Ngerti latihan. Terjadi kori internasional. Alhamdulillah. Kalau kori internasional dapat hadiah dah. Wah, umroh gratis, haji gratis. Alhamdulillah, bangga orang tua berprestasi. Ustaz, anak saya ini masih kecil, saya lihat nih bakatnya dia bisa pidato kayaknya, ngomong mulu, latihan dulu nih guru-guru semuanya ada istilah muhadharah, latihan pidato bu, latihan sebelum tampil, latihan dulu depan kaca bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat hadirin, celana merorot benerin, hadirin, latihan yang ngapa-ngapa lah, jadi mubalik yang internasional. Alhamdulillah. Tuh, Ustaz, anak saya ini bakatnya dia ngelukis, kaligrafi. Salurkan bakat anak-anak kita, dukung bakat anak-anak kita. Ustaz, anak saya dari masih kecil ini korengan mulu, kira-kira jadi apa ya? Dokter. Insya Allah gede jadi dokter yang beriman, ngerti agama. Kalau main tembak-tembakan mulu Pak Ustaz, polisi abri, insya Allah jadi polisi yang benar, abri yang benar. Amin. Anak saya masih kecil mainnya kapal-kapalan mutad, pilot. Insya Allah gede jadi pilot yang beriman, ngerti agama. Alhamdulillah. Lihat, bimbing anak kita. Yang penting agama sudah ditanamkan. Mau jadi apa ke depannya anak-anak kita, insya Allah tergantung kedua orang tuanya. Dan yang penting usaha kita anak supaya belajar. Selain usaha, sebagai orang tua adalah doain anak-anak kita. Po, terutama emak. Doa yang langsung nggak ada hijabnya, langsung dikabul, langsung didengar oleh Allah. Doanya orang tua terhadap anak, doanya emak terhadap anak, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Dengan usaha anak kita belajar, emak bapaknya doain, insya Allah kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Cing, kan enak banget lagi sakaratul maut, anak nyamperin megang surah Yasin, kadang-kadang hafal dia. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Orang lagi sakaratul maut dibacain surah Yasin, ibu, itu malaikat mengistighfarkan, minta ampun buat si mayit, calon mayitnya yang lagi sakaratul maut. Dalam surah Yasin dikatakan dalam tafsir, setiap huruf yang ada di surah Yasin, Yasin berarti 2 huruf, setiap huruf adalah 10 malaikat yang mendampingi. Kalau 83 ayat yang kita baca, berapa juta malaikat yang mengampuni buat kita. Bukan ngampunin doang, ketika sudah meninggal dunia diiringin malaikat mengiringi jenazah orang yang dibacain Yasin, mengistighfarkannya. Ini satu yang dibaca oleh anak kita, bisa baca Yasin. Coba yang sekolahnya di luar negeri, ngaji nggak pernah, baca Quran nggak bos, Allah suruh ngaji paksa pakai terjemah, ya asiin, ya asiin, ya Allah, a-nya banyak, i-nya banyak. Ntar pakai terjemah, pakai Latin, ya asiin, ya asiin. Emaknya kagak jadi sekarat kok, langsung mendelik tuh, mak tambahin air. Dia kira sayur kali, bu, anak. Maka anak kita baca Quran, hukumnya nih baca Quran sunnah. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Di mana adanya? Di sekolah madrasah ibtidaiyah tarbiyatul iman, di majelis-majelis ilmu, di pengajian lekar diajarkan tuh yang namanya tajwid. Jangan sampai kalah sama artis nyanyi aja pakai tajwid po. Tuh jangan salah, Mansur S itu penyanyi paling cool karena ada S-nya. Maggie Z anak bontot, yang pertama Maggie A. Dia nyanyi semuanya pakai tajwid. Saya dengerin tuh, rembulan
ditahan begitu. Nun bertasdid, namanya tajibul gunnah, wajib dibaca dengung. Maka rembulan menyesal ku tak memiliki. La ilaha illallah. Bu, mim bertasdid. Loh, pakai tajwid. Once nyanyi pakai tajwid. Catsap matsamu bagai busur fana, kau lepaskan jantung hatiku. Loh, hati jadi hati. Iya kan? Iya, dalam ilmu tajwid ada yang namanya hamas tuh, angin keluar dikit. Nah itu mancrot. Diajarin baca Quran. Dulu kan kita kalau ngaji masih kecil pakainya metode Al-Baghdadi, Bu, yang ana aina una aina anun bana buna bauna buna gitu kan ya, buna bu bana buna banun begitu. Belum ngeja kita alif patah a, alif lam sukun patah al, mim sukun patah hamdal do madu alhamdu, ngeja dulu. Wah, patah ba, patah balam do malu babalu, mim patah mata patah talam do malu mata lu. Begitu dulu ngeja. Lah, pakainya itu. Itu juga kadang-kadang ya Allah, mang mak nggak kuat beliin jus ama. Ya elah po, dikasih udah pada sobek jus ama kita bawa, diploketin. Ya Allah pakai lakban. Deh. Ya ketemu tengah sobek, pinggir sobek ya. Bacanya alam taro, karena tengahnya sobek ketemu alam nasro. Emaknya pulang nanya, lo ngaji apa neng sama guru? Ngaji dua alam, mak. Lah itu dua alam begitu, uka-uka berarti neng, bukan mak, alam taro sama alam nasro. Ya Allah, sampai nggak kuat beliin po, peci udah buluk, baju koko kancing lain sebelah. Ya ilah ilallah, udah ngelinting banget, peci udah merah, udah kayak payak mati yang matang di puun. Masya Allah, kita tuh anak-anak kita yang dididik dengan pendidikan agama, insya Allah mampu memberikan tantangan jawaban, menjawab jawaban daripada tantangan-tantangan ke depannya. 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan jadi apa negeri kita, 10 tahun ke depan tergantung anak-anak kita. Sekarang kita ngerasa po, bang, dulu ya Allah, dulu kita masih anak-anak, sekarang udah jadi orang tua. Dulu masih anak-anak, sekarang udah gendong anak, udah punya anak, tua ternyata udah. Tantangannya besar sekali, luar biasa godaan anak-anak kita. Dijajah makanannya, dijajah fashionnya, pakaiannya, dijajah anak kita pergaulannya, masuk ke dalam medsos. Kadang-kadang ditimpalin sama emaknya. Bu elah, nenek-nenek zaman sekarang live TikTok. Elah elah. Oh, kita lihat nenek live TikTok. Oke guys lagi. Nenek guys. Ya Allah po. Ini sekarang zamannya, zaman medsos sudah nggak bisa dibendung. Buka handphone ada aplikasi TikTok, ada aplikasi Facebook, macem-macem, Instagram. Sekali scroll, isinya apa? Untuk orang puan pada ngoget. Ngerti ngoget? Bu lo kayak cacing kepanasan. Ayo, filternya kita tidak lain adalah ibu dan bapak. Kita kepengen anak-anak kita menjadi anak yang harus lebih baik dari kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita kepengen dimasukin anak kita ke madrasah agar anak kita keluar menjadi orang yang berakhlakul karimah, berprestasi dan berbudi luhur, yaitu di tarbiyatul iman. Insya Allah Dewan udah nyampe. Alhamdulillah, Dewan tadi udah sambutan, berarti tarbiyatul iman lagi dikeker. Yang mana yang belum dibangun? Beliau tadi sudah bilang anggaran dibanggar. Insya Allah nih madrasah tarbiyatul iman nih MI semuanya yayasan akan di mana nih? Diincar dulu yang mana yang masih ya kak. Udah bikin proposal aja, ntar saya yang ngegos. Bener bu? Iya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita Kota Bekasi harus memperhatikan guru-guru madrasah. Benar, guru jangan seperti korek gretan. Tahu korek gretan po? Korek kayu dia habis cret dibuang langsung, ya kan, nggak dipakai lagi. Harus seperti korek gas, isinya habis, gasnya habis, isi lagi. Komandan lagi foto-foto buat laporan.
Iya, komandan ya. Iya, lagi buat laporan nih, saya lagi giat di sini Pak Komandan. Ya, Komandan Ramil sama Pak Kapolsek. Ya, aman, mantap udah Pak. Ntar kita foto bareng. Kirim lagi. Iya, saya doain Bapak Komandan kita biar sehat. Ya, tuh. Kalau ada ilmunya mah po enak. Ilmu agamanya mantep, jadi tangtara. Mari tangtara. Wow, jadi tentara, polisi-polisi yang beriman, tentara yang beriman, insya Allah maju negeri kita. Kenapa? Cikal bakal pendidikan yang paling terbesar, pendidikan yang paling lama, pendidikan paling awal adalah madrasah, pesantren dan majelis taklim. Ini mesti diperhatikan. Sekarang ada SMP, SD, SMA sampai perguruan tinggi, itu cikal bakalnya semuanya dari pesantren, dari madrasah. Jangan pernah tinggalin tradisi kita menjadi orang-orang yang Betawi, orang-orang Betawi untuk masukin anak kita ke madrasah. Insya Allah aman. Ustaz, anak saya kalau masuk madrasah ntar keluar jadi apa? Jadi orang, nggak mungkin jadi kebo. Bener Bu? Ntar anak saya punya ijazahnya, ijazah negeri apa kagak? Sekarang udah setara, disamakan semuanya, bahkan dapat nilai plus antara madrasah dengan sekolah umum. Jangan macam-macam mau madrasah. Saya dulu madrasah sekolah juara kori lupa saya tingkat RT. Suara enak dulu masih kecil. Pesertanya 4 orang, yang 3 kagak datang, sakit. Makanya saya menang. Masya Allah. Terusin anak-anak kita. Kita bangga anak-anak kita menjadi anak-anak yang santri, anak-anak yang memberikan yang terbaik buat agama, bangsa dan negara, terutama kedua orang tua dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Jam 12 kurang 2 menit kok, karena tadi katanya johor udah dikit lagi, urut lapar juga belum nyarap. Tadi dikasih duren, ya Allah belum kena nasi, ngeri juga ya duren. Mana nih banyak banget lagi nih, ya Allah. Ini anunya sajiannya banyak juga nih. Ini bohong nih, teh kotak, masa kotak begini ya, bohong nih. Ini teh botol ya, teh botol apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, ada susu, ada kopi. Ya Allah ya, tuh kumpi kalau mau makan dah, minum dah tuh ya. Ya, kayak orang dulu kita ngomong itu udah ada kopi, ada susu, minum dah tuh ya. Ya nongol ini. Waduh. Masya Allah, mudah-mudahan Bang Sadik sehat ya Bang ya. Iya. Masya Allah sehat, panjang umur, berkah. Doain guru hasbi Allah terus istiqomah, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan anak-anak kita yang belajar di tarbiyatul iman ini kedepannya bisa ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terus semangat Ibu, jangan putus asa orang tua, yakin, jangan harap. Kita didoain sama anak-anak kita diurusin sama anak-anak kita setelah kita nggak ada. Kalau sekarang kita nggak mau ngurusin anak-anak kita, terutama pendidikannya. Pendidikan adalah harus diberikan yang utama buat anak kita, dan juga pemerintah harus menganggarkan yang namanya pendidikan, harus lebih besar dari anggaran-anggaran yang lain. Bener Po? Bener Bang? Iya, jangan dipangkas anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan harus ditinggiin, kesehatan harus ditinggiin. Itu yang penting. Kita mah nggak butuh yang lain. Anak kita sekolah ya Po, bisa sekolah, kerjaan ada, sembako murah, kesehatan dijamin, insya Allah aman. Amin ya robbal alamin. Yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan tarbiyatul iman kedepannya terus sukses, maju, dan insya Allah guru-gurunya sehat semua, diberikan kekuatan, kesabaran, pimpinan yayasan dan seluruh pengurus semuanya menjadi khadimah, menjadi sayyidul qaum khadimuhum, menjadi pelayan buat anak-anak kita, pendidik buat anak-anak kita, dan anak-anak kita dicetak menjadi anak-anak yang generasi yang berprestasi, berakhlakul karimah, dan berbudi luhur. Amin ya robbal alamin. Dan ibu bapak, anak-anak kita yang belajar di sini, Allah kasih sehat walafiat, panjang umur, dikasih kemudahan dalam belajarnya, Allah berikan kepahaman, insya Allah menjadi anak-anak yang senantiasa menjadi anak khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. آمين.